Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar? Senang ya melihat semuanya kumpul di weekend sore hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat, tetap ceria dan juga semangat. Seperti saya nih yang sangat senang sekali. Juga semangat karena ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya yang menarik berwisata di salah satu pulau terindah di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Memang ya, Indonesia terkenal dengan banyak hamparan pulau-pulau yang sangat cantik. Makanya kita wajib nih bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tentunya harus dijaga kelestarian dan keindahannya ya permisa. Tapi tidak hanya pulau saja. Adat dan tradisi yang juga diwariskan oleh nenek moyang kita pun harus kita jaga kelestariannya. Seperti beberapa rumah adat tradisional di dunia yang unik nih. Ternyata Islandia menyimpan rumah tradisional unik yang disebut turf house. Kenapa turf house ini unik? Karena konstruksi rumah sebagian besar terbuat dari rumput. Iya, di Islandia memang lebih mudah mendapatkan rumput daripada bahan bangunan lainnya. Lagi pula iklim di Islandia ini dingin, makanya konstruksi bangunan rumah yang terbuat dari kayu kurang mendukung. Nah, ternyata bukan cuma rumput aja, tapi rumah ini juga terbuat dari batu datar sebagai fondasi. So, pada tahap awal, bingkai kayu dibangun untuk menahan beban rumput. Sehabis itu rumput dipasang di sekitar bingkai, lalu ada bagian yang membuat turf house menjadi lebih unik. Yap, ada satu-satunya bahan kayu untuk bagian eksternal. Kira-kira buat apa ya? Ternyata bahan kayu tersebut sebagai pintu dekoratif. Oke, pindah dari Islandia, sekarang kita akan ke Iran. Kalian pasti pernah lihat sarang lebah dong, ya kan? Karena rumah tradisional dari Iran yang biasa disebut Cone House of Khandovan ini bentuknya nggak berbeda jauh sama sarang lebah. Kebayang nggak sih? Jadi, Khandovan adalah sebuah desa di distrik pusat Kabupaten Osku, Iran. Desa bersejarah Khandovan merupakan satu dari 3 desa berbatu di dunia. Karena desanya ada di tebing berbatu, jadi bangunan rumah ini bentuknya kerucut, mirip seperti sarang lebah. Rumah ini terbentuk dari abu vulkanik dan puing-puing yang dimuntahkan pada saat letusan Gunung Sahand. Kemudian dikeraskan dan dibentuk oleh unsur-unsur vulkanik selama ribuan tahun. Pada lantai dasar digunakan sebagai tempat penampungan hewan. Lalu 2 lantai berikutnya digunakan sebagai ruang tamu dan lantai paling atas digunakan sebagai ruang penyimpanan. Kira-kira enak gak ya tinggal di rumah seperti ini? Oke, kita lanjut lagi. And now we're gonna go to Afrika Selatan. Di Afrika Selatan terkenal dengan rumah adatnya yang syarat akan nilai seni. Seperti di salah satu desa Afrika Selatan bernama desa Maison Ndebelies. Struktur bangunannya terbuat dari bahan-bahan lokal seperti kayu, batu, dan juga tanah liat. Sedangkan atapnya terbuat dari dedaunan atau ilalang kering yang dibentuk sedemikian rupa untuk memayungi rumah mereka. Ya, karena bahan bangunannya terbuat dari bahan semi permanen, jadi sebagian besar rumah adat Afrika Selatan ini ya mudah rusak. Tapi jangan khawatir, warga Afrika Selatan masih sempat untuk merenovasi ulang rumah adat mereka. Makanya jangan kaget kalau melihat rumahnya tampak seperti baru terus ya, karena orang di sana doyan renovasi. Meskipun repot juga ya, tapi ini memang merupakan suatu ciri khas dari desain rumah adat Afrika Selatan, yaitu lukisan warna-warni dan pola geometris berwarna cerah yang tertera pada seluruh bagian dinding rumah. Eye-catching banget gak sih? Dan yang terakhir dari daftar rumah-rumah tradisional unik di dunia, kita akan ke negara kita sendiri bagian barat, Papua. Pasti gak asing ya sama Papua, eksotis yang satu ini. Dan di sini terdapat rumah adat suku Kurowai. Jadi tempat tinggal yang super tinggi ini dipercaya untuk melindungi keluarga dari nyamuk, musuh dan roh-roh jahat.
Rumah ini dibangun di tempat terbuka dan pohon bayan dipilih sebagai tiang penopang utama. Biasanya rumah ini mempunyai tinggi sekitar 8 hingga 12 meter, tapi ada juga yang mencapai ketinggian 35 meter. Tinggi banget gak sih? Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya masuk ke rumah ini? Ternyata rumah ini bisa dicapai melalui sebuah tiang yang berfungsi sebagai tangga. Tapi sayang banget, kebakaran adalah satu hal yang paling mengkhawatirkan dari rumah pohon ini. Apalagi rumah ini hanya bertahan sekitar 5 tahun. Ini kok seru banget, seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, lagi di Cerita Dewi Sandra dan sekarang ini aku lagi ada di Belitung. Di belakang saya ada rumah adat Belitung dan sekarang juga ada tarian, ini pas banget. Dan saya selalu bilang ya sama sepupu aku, keponakan-keponakan, baca buku yang tepat karena kita bisa belajar banyak hal. Salah satu novel terlaris adalah novel Laskar Pelangi yang akhirnya difilmkan dan juga ada teaternya. Dan sekarang untuk pertama kalinya saya ada di sini dan tentunya saya akan mencari tahu lebih banyak lagi kenapa tempat ini bisa menjadi tempat yang sangat menarik dan patut kita menghargai apa aja yang sudah terjadi di sini. Asli sangat cantik ya tarian-tarian mereka dan terlihat begitu kompak sekali. Tapi loh, oh no, kenapa mereka datengin saya? Jangan-jangan ada apa ya di dalam kotak itu? Tuh kan, bener Siri. Nggak mau. Oke, sip. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak. Waduh, selamat datang nih di Belitung, Mbak. Masya Allah, terima Sandra. kasih. Aku seneng banget. Saya juga lebih senang lagi nih bisa didatangin sama artis terkenal Masya Allah. seperti ini. Berarti Bapak Kadin ya? Betul. Pak Hermanto. Saya Pak Hermanto. Pak, saya seneng banget tadi langsung ada sambutan tari-tari, terus mereka pakai bajunya bagus banget ya. Ini juga pas masuk, lucu-lucu bajunya. Kainnya cantik ya, kain Iya, Belitung. Alhamdulillah juga kain-kain Belitung juga cukup cantik di sini. Khususnya Bangka Belitung kita namanya punya kain cual dan lain-lain juga lah yang bisa. Ini Bapak juga nggak kalah ganteng nih sama Ini adik-adik di depan. namanya nih baju adat Belitung, baju kancing 5. Ini khusus untuk prianya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Harus selalu Ya, 5 kan? jadi dia ada yang dipakai seperti ini, kayak model-model agak-agak model-model seperti ini. Tapi kalau kita makainya seperti ini, itu songketnya di dalam. Nah, Pengen banget. kalau mau Mbak juga boleh pakaiin seperti ini. Kita juga bisa menyiapkan ini untuk Mbak. Sekarang? Ini bisa seperti Mau itu. dong Pak. Boleh dong. Dong. Nah, ini pakaian yang buat wanitanya nih. Masya Allah bagus banget kayaknya. Itu juga sama, ada lapisan songket. Ini baju kurung namanya Ini ini. pas banget bisa matching sama Bapak warnanya. Aku berarti Iya, ganti baju nggak tahu dulu. nih jodoh kayaknya saya tadi nggak tahu pakai baju ini. Oke, saya ganti baju Mari dulu ya. silakan Mbak. Oke. Iya. Sebelah Silakan. sini. Boleh. Oke, silakan. Bapak, aku sudah siap. Aduh, silakan. Keluar ya. Saya pengen tahu nih. Yo, ternyata tambah luar biasa. Masya ini. Allah. Ya, itu kan bisa jadi serasi ya. Masya Allah, jadi seperti keren. ini. Berarti co-host saya hari ini adalah Pak Hermanto. Kemanapun saya pergi, Bapak harus bareng saya ya. Insya Allah, insya Allah. Pak, ini langsung aja kita ngobrol-ngobrol masalah Belitung, boleh? Boleh. Karena aku pengen belajar. Bisa dijelaskan nggak sih? Kan kalau aku dengar orang-orang ngomong ada yang bilang Belitung, ada yang Belitong. Yang benar itu yang mana? Iya. Nah, kalau Belitung itu sebenarnya adalah nama untuk satu pulau ini. Satu pulau ini adalah satu pulau Belitung. Tapi bisa dijelasin lagi Pak, ini salah satu apa ya adat yang mungkin saya kurang familiar juga. But it looks familiar
tapi enggak Oh iya. buat aku. Karena aku nggak pernah lihat. Ini pengantin dong? Iya, Baju pengantin. ini namanya pelaminan, keseluruhannya pelaminan pengantin ini. Yang di belakang itu namanya ranjang pengantinnya. Bukan berarti pas di pelaminan ada ranjangnya di belakang dong, Pak? Enggak juga, biasanya ranjang itu ada di kamarnya. Oh, oke. Saya kira mungkin Dulunya mereka mau Di sini biasanya mereka berbagi dengan semua. Dulunya gimana? pelaminan tuh justru di sini Oh, biasanya. justru Nah, pelaminan jadi dulu di bawah. Duduknya di bawah. Dan memang Namanya dari kelece. zaman dulu seserahan itu juga sudah Ya, menjadi budaya juga. Namanya kelece. Ini namanya kelece. Hiasan-hiasan ini kita sebut namanya buah butun kalau di sini. Artinya apa, Pak? Perlambang saja hiasan-hiasan kepengantinan untuk menambah semarak aja nih Mbak. Ini biasanya ada namanya kembang teluk namanya. Ini saya kan dulu tinggal di Singapura ya, Pak. Jadi kalau kayak gini biasanya orang Melayu juga memakai Betul. ini ya. Kembang teluk ini biasanya dipakai bagi pengantin wanita, tanda dia hataman Al-Quran. Jadi pengantin itu dulunya sebelum dia satu hari atau pagi harinya, dia melakukan hataman Al-Quran dulu. Nah nanti setelah kita bersanding seperti ini, tamu-tamu undangan mau pulang, ini dibagikan, dibagikan ke sanak famili. Berarti kalau si pengantin perempuannya nggak hatam Al-Quran nggak boleh nikah? Boleh juga, cuma akan lebih abdol. Nggak, bilang aja nggak boleh, harus hatam dulu, Pak. Idealnya seperti Iya itu, Mbak. kan, Idealnya jadi ada seperti itu. motivasi. Mau dapet jodoh, hatam dulu Al-Quran. Jadi perlambang-perlambang ya untuk membentuk satu rumah tangga itu fondasi agama juga Betul. harus kuat seperti ini. Iya. Terus Pak, di sebelah sana ada apa lagi? Kalau di belah sana ruang dapur. Jadi ini kalau ini rumah keluarga, rumah adat dulu, ya di sebelah sana itu ruang dapur. Biasanya kalau kaum ibu mereka lewatnya tuh dari pintu samping gitu. Oke, boleh kita lihat, Boleh, Pak? boleh. Siapa yang menyangka ruangan besar ini dulunya adalah dapur yang digunakan untuk menyimpan peralatan keperluan memasak. Tapi lihat cantik kan? Walaupun saya tidak berada di zaman itu, tapi saya kini bisa membayangkan benda-benda ini sangat berguna sekali bagi nenek moyang kita. Makanya kita harus melestarikan supaya generasi penerus kita bisa tahu manfaatnya. Pak, karena saya ada di dapur, rasanya jadi pengen makan sekarang, Pak. Kita bisa makan makanan khas Belitung. Kebetulan Oke. sekarang sudah ada juga resto-resto yang menyediakan makanan khas Belitung seperti gangan. Nanti mungkin Mbak akan melihat juga Oke, salah satu. Pak Hermanto, tapi rekomendasinya ini yang wajib saya makan. Satu dish apa? Ya satu dish tadi gangan tuh harus. Gangan ya? Iya, kalau ke Belitung nggak makan gangan ya belum. Kemudian juga mie Belitung. Apa? Mie Belitung. Mie Belitung. Iya. Pasti teman-teman yang ada di Cerita Dewi Sandra pengen tahu seperti apa makanan khas Belitung. Kau mungkin juga mau belajar tari tadi, tapi enggak ya nanti ya. Iya, nari dulu ya biar panas, biar lapar. Belajar tari ya? Boleh deh, Pak. Oh iya. Setuju? Oh, setuju. Sekarang ya? Setuju. Boleh. Oke. Ya. Ya. Waktunya untuk belajar menari. Ini nama tariannya apa? Ini nama tariannya tarian Selamat Datang. Selamat datang, oke. Tarian Selamat Datang itu untuk menyambut tamu yang dari luar datang ke Belitung. Oke. Kalian belajarnya berapa lama? Palingan 1 bulanan Oke. untuk belajar tari ini. Dalam 5 menit, saya harus sudah bisa jago banget. Oke. Oke? Siap? Siap. Oke. Ready? Yes. Oke. Baik. Aku- Pertama Jadi, ada yang pertama ada gerakan ukel seperti ini, tepuk, ini, dipita, diputar. Nah, Oke. ini namanya gerakan ukel. Ya. Ini satu gerakan. Terus ada lagi satu gerakannya. Apa? Satu gerakan silat. Gerakan silat sendiri. Iya, kenapa ada gerakan silat sih? Tadi aku mau nanya, kan ada yang lucu-lucu tuh yang gitu, terus tiba-tiba ada yang gini-gini. Iya. Kenapa? Karena gerakan silat di tari Selamat Datang itu Aha. untuk Mensimbolkan? mensimbolkan menjaga tamu yang datang ke sini. Iya. Jadi tamu yang datang ke sini tuh dijamin pasti aman. Aman dan terjaga. Ya, oke, oke, oke. Tamunya tuh aman gitu. Iya, iya, rasanya iya. aman. Oke, jadi gimana gerakannya? Seru ya belajar tarian selamat datang sama mereka. Nah, sekarang giliran saya ajarin mereka tarian saya. 8. Iya.
Oke, sekarang kalian ikutin aku. Siap? Oke, ready? Ready? Asik. Ya. Kepala muter. Dorong ke sana. Dorong lagi. Muter ke belakang. Terus gini lagi. Bisa? Oke, ready? 1, 2, 3, go. Kepala muter. Muter. Pam, pam. Hahaha, kena kan kalian sama saya dikerjain. Tapi sebenarnya nggak dikerjain juga sih, karena mereka cepet banget mengikuti gerakan saya. Emang ya, millennials. Next, akan ada tempat berikutnya yang ingin saya kunjungi. Katanya ruangan ini, khusus ruangan ini ada satu lampu yang nggak boleh dimatikan, karena kalau dimatikan pasti terjadi sesuatu di ruangan ini.